Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Nah, masih dalam bagian yang pertama yaitu muqaddimah dan masuk dalam pasal yang kedua berkaitan dengan bayan rahmatil muallif wa lutfihi. Penjelasan berkaitan dengan rahmat kasih sayang Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kepada kaum muslimin secara umum dan kepada orang-orang yang mempelajari risalah beliau secara khusus, yaitu terungkapkan bentuk kasih sayang beliau dan kelembutan beliau itu dalam beberapa doa. Yang pertama adalah doa bil walayah, perwalian Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana disampaikan kemarin bahwasanya perwalian Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi berapa? Dua, apa? Ammah dan khassah, yang umum dan khusus, dan masing-masingnya juga terbagi menjadi dua, apa? Fid dunya wa fil akhirah. Naam. Dan yang dimaukan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan doa bil walayah di sini, dengan doa bil walayah an yatawallaka fid dunya wal akhirah, yang dimaksudkan adalah walayah khassah bil mu'minin, di dunia maupun di akhirat. Al-walayah di dunia khusus untuk orang-orang mukmin seperti apa? Memberikan kepada mereka taufik dan hidayah serta pertolongan. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Begitu pula taufik dan hidayah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dengan taufiknya dan dengan hidayahnya. Adapun di akhirat yaitu Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Kemudian kita masuk ke dalam doa yang kedua, ungkapan dari kasih sayang dan kelembutan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kepada kaum muslimin adalah doa beliau dengan barakah. Beliau berkata, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Dan aku memohon kepada Allah Al-Karim, Rabbal Arsyil Azim, untuk menjadikan engkau itu mubarakan, terberkati, terberkahi dimanapun engkau berada. Al-barakah itu apa maknanya? Al-barakah itu thubutul khairil ilahi fi syai', tetapnya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Tetapnya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Jadi jika sesuatu itu telah terberkahi, maka kebaikan yang banyak itu akan datang darinya. Dan barakah min Allah Subhanahu wa taala itu dapat berlaku pada sesuatu yang sifatnya hidup atau sesuatu yang sifatnya itu jamad atau benda mati. Dan berlaku pula pada sesuatu yang sifatnya itu makna, tak kasat mata, dan berlaku pula pada sesuatu yang sifatnya itu hissi, dapat dirasakan dengan panca indera. Contohnya barakah dalam waktu, jika waktu itu sudah Allah jadikan barakah padanya, maka kebaikan itu akan datang darinya. Begitu pula barakah dalam tempat, jika tempat itu telah diberkahi, maka kebaikan darinya akan diharapkan. Contohnya Ka'bah, tanah haram, nah, tempat-tempat yang diberkahi. Kemudian keberkahan itu juga bisa berlaku pada manusia, baik itu secara makna ataupun secara hissi. Keberkahan yang terjadi pada diri manusia seperti pada diri Nabi misalkan, para Nabi dan Rasul, ini Allah jadikan keberkahan pada diri-diri mereka, pada zat-zat mereka. Nah, begitu pula pada sesuatu yang sifatnya makna, misalkan ilmu. Jika Allah jadikan ilmu itu yang ada pada diri seseorang itu berkah, berbarokah, maka dia akan mendatangkan sekian kebaikan yang banyak. Baik itu kebaikan kembali kepada dirinya sendiri atau kebaikan itu berlaku pada orang lain. Maka al-mubarak itu adalah seseorang yang padanya itu atau sesuatu yang padanya itu terdapat kebaikan ilahi itu tadi. Orang yang diberkahi. Al-mubarak adalah sesuatu yang diberkahi. Sesuatu yang diberkahi. Maknanya apa? Yaitu ada kebaikan ilahi itu yang menimpa sesuatu tersebut. Kebaikan ilahi yang ditimpakan kepada sesuatu tersebut. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Inna barakatar rajuli ta'limuhu lil khairi haitsu halla wa nushuhu likulli man ijtama'a bih." Sesungguhnya barokahnya seseorang itu adalah taklimnya dia, pengajarannya dia tentang kebaikan dimanapun dia itu berada, dan nasihat-nasihat dia kepada setiap orang yang berkumpul di sekitarnya. Barokah, duduk di dekatnya itu barokah, berkumpul dengannya itu barokah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan ayat di surat Maryam, kisah tentang pengkabaran Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di sini
tentang i'tiraf, pengakuan dari Isa alaihi salam tentang nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya. Di antaranya, dan Allah jadikan aku ini mubarakan, terberkahi. Aina ma kunt, dimanapun aku berada. Dan Allah mewasiatkan kepadaku dengan salat dan zakat madumtu hayya, selama aku hidup. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, maksudnya ini apa? Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Allah jadikan aku ini berbarokah dimanapun aku berada. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu maksudnya mu'alliman lil khair, mengajarkan ilmu tentang kebaikan-kebaikan. Da'iyan ilallah, berdakwah menyeru kepada Allah. Mudzakiran bihi, senantiasa mengingatkan manusia kepada Allah. Muraghiban fi ta'atihi, senantiasa memberikan motivasi dan hasungan kepada umat untuk mentaati Allah. Fahada min barakatir rajul, yang demikian itu adalah termasuk tanda keberkahan seseorang. Wa man khala min hadza faqad khala minal barakah. Siapa yang kosong dari ini, dari hal-hal tersebut, mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, berdakwah, menyeru kepada Allah, menyeru kepada syariat Allah, saling mengingatkan, saling memberi arahan untuk agar Allah itu ditaati. Dan ini semua berlaku bagi semua kaum muslimin, bukan menjadi kekhususan para pegiat dakwah saja, karena dakwah itu luas. Kamu bisa berdakwah ke keluarga kamu bisa berdakwah ke sesama teman, dengan bentuk yang beraneka macam rupanya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi keberkahan itu intinya adalah keberkahan yang ada pada seseorang itu adalah kemampuan atau keberadaan orang tersebut yang senantiasa memberikan atau menularkan kebaikan dan pengajaran tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa man khala min hadza faqad khala minal barakah wa muhiqat barakatu liqa'ihi wal ijtima'i bih." Yang enggak ada dari sifat-sifat itu, maka sungguh telah hilang barakah juga darinya, dan terhapuskan wa muhiqat barakatu liqa'ihi wal ijtima'i bih, keberkahan untuk bergaul dengannya, keberkahan untuk bertemu dengannya dan berkumpul bersamanya, ini tercabut barakah. Enggak ada kebaikan kamu berkumpul dan bertemu dan bergaul dengan orang-orang yang tidak memberikan dampak positif bagi kehidupan beragama kamu maupun kehidupan dunianya kamu. Jadi ini adalah doa yang kedua dari Syekh, yaitu semoga Allah menjadikan kita semua mubarakan, terberkahi dimanapun kita berada. Kemudian doa yang berikutnya Syekh mengatakan, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan semoga Allah menjadikan kamu termasuk dari orang-orang yang kalau dia diberi itu dia bersyukur. Wa idza btuliya sabara, kalau ditimpa dengan suatu musibah dia bersabar. Wa idza adznaba istaghfara, dan kalau berdosa dia beristighfar. Fa inna, karena sesungguhnya haula'i tsalatsa, karena sesungguhnya yang tiga itu adalah unwanus sa'adati, tanda alamat kebahagiaan. Berarti terkumpul di sini berupa doa dengan kebahagiaan, terungkapkan dalam tiga bentuk, yaitu didoakan kita oleh penulis rahimahullah agar menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, dan menjadi hamba-hambanya yang bersabar, dan menjadi hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar. Itu adalah inti kebahagiaan. Dan syukur kepada Allah ini hukumnya wajib. Syukur kepada Allah hukumnya wajib. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, jangan kalian ingkar, jangan kalian kufur. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari apa-apa yang baik, dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian. Dan untuk itu semua, washkuru lillah, konsekuensinya bersyukurlah kalian kepada Allah. Atas apa? Atas nikmat-nikmat itu. Allah berikan kita rizki dan Allah perintahkan kita untuk makan dari apa-apa yang baik. Kemudian dikaid di sini in kuntum iyyahu ta'budun. Bentuk syukur kepada Allah itu termasuk min abrazi sifatil muwahhid. Syukur kepada Allah itu min abrazi sifatil muwahhid, termasuk sifat identik yang paling kental pada diri seorang ahli tauhid. Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Ibrahim di surat An-Nahl di ayat yang ke-120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Kemudian diteruskan di ayat berikutnya, syakiran li an'umihi.
Sesungguhnya Ibrahim itu dahulu adalah ummatan qanitan, yang taat, lillahi hanifan, yang mukhlis, tidak syirik. Walam yakum minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang yang syirik. Naam. Kemudian dijelaskan syakiron li an'umihi, senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Makanya dikatakan millata Ibrahim hanifa. Hanifa itu mail ani syirik, jauh, benci dan tidak suka dengan kesyirikan. Senantiasa mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Ibrahim ini. Khalilullah, disebutkan hanifa, ai lurus murni. Mukhlisan lahuddin, senantiasa memurnikan segala bentuk peribadatan dan ketergantungan itu hanya kepada Allah. Ini Ibrahim. Dan dijelaskan di situ sifat identik yang mendasar pada diri Nabiullah Ibrahim itu syakiran li an'umihi, senantiasa bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang telah lalu, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi, bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang kalian itu hanya kepada Allah kalian beribadah. Berarti konsekuensi ikrar kalian bahwasanya kalian itu menghambakan diri kepada Allah, yaitu kalian realisasikan dalam bentuk syukur. Nah, lalu apa itu makna syukur? Asyukr zuhuru ni'matillahi ala lisani 'abdihi. Zuhuru ni'matillahi ala lisani 'abdihi thana'an wa i'tirafan. Syukur itu apa? Penampakan terhadap nikmat-nikmat Allah melalui lisan yang diungkapkan dalam puja dan puji, serta pengakuan di dalam hati dan persaksian yang disertai dengan kecintaan yang terrealisasikan dalam bentuk amalan anggota badan dengan penuh ketundukan dan pengagungan. Buka kurung untuk melihat rujuk Madarijus Salikin karya Ibnul Qayyim rahimahullah, rujuk kitab Madarijus Salikin jilid 2 halaman 244. Yang walaupun mungkin nggak sekarang, siapa tahu di masa-masa yang akan datang kan, ya nggak. Dan tempat-tempat merealisasikan bentuk syukur itu ada 3. Tempat-tempat merealisasikan bentuk syukur itu ada 3. Yang pertama adalah hati, al-qalb. Yang kedua adalah al-lisan, dengan diucapkan, dilantunkan, dilafadzkan. Dan yang ketiga adalah dengan al-jawarih, anggota badan. Dan ketiganya ini semuanya adalah termasuk dari amalan. Karena amal itu kan ada amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Saba, "I'malu ala Dawud syukra." Disuruh beramal keluarga Daud atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Allah jadikan menjadi raja di muka bumi, dan keturunannya Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam. Allah bukakan perbendaharaan dunia, menjadi raja bagi bangsa jin, bangsa manusia dan bangsa hewan. Allah katakan i'malu ala Dawud syukra. Beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk realisasi syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat itu i'malu, beramallah. Tidak dikatakan washkuru, bersyukurlah. Kenapa? Untuk memberikan perhatian bahwasanya yang dimaukan di situ adalah bentuk syukur itu direalisasikan dalam wujud amalan. Amalan dengan hati, amalan dengan lisan, maupun amalan dengan anggota badan. Dan syukur itu terjadi dalam dua hal. Syukur sebelum terjadinya nikmat dan syukur setelah terjadinya nikmat. Syukur sebelum terjadinya nikmat itu juga terrealisasikan ke dalam 3 bentuk amalan, yaitu dengan apa? Hati, dan dengan lisan, dan dengan amalan anggota badan. Begitupun realisasi syukur setelah terjadinya nikmat, sama dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Yang pertama sekarang realisasi bentuk syukur dengan hati sebelum terjadinya nikmat. Bagaimana kamu bersyukur kepada Allah sebelum nikmat itu terjadi dengan hatimu? Yaitu dengan kamu meyakini dengan keyakinan yang sifatnya pasti bahwasanya zat yang memberi nikmat, yang akan memberikan nikmat kepada antum itu hanyalah Allah semata. Sehingga hati antum itu tidak tergantung dengan selain Allah, makhluk. Kamu tahu kalau yang bakal memberikan rezeki itu hanyalah Allah. Dan rezeki itu kan termasuk kenikmatan.
Maka ketika kamu tahu kalau yang memberikan rizki itu hanyalah Allah, maka kamu hanya menggantungkan nikmat itu hanya kepada Allah. Kamu menggantungkan, mengharapkan nikmat itu sebelum terjadinya ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un." Sesungguhnya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah itu, mereka itu tidak memiliki rizki. Orang-orang yang mereka ibadahi itu tidak memiliki rizki. Maka kalau gitu, fabtaghu 'indallahi rizqa. Harapkanlah, mintalah rizki itu hanya kepada Allah. Wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Dan beribadahlah kamu kepada Allah, tauhidkanlah Allah, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu kembali. Ini bentuk syukur dengan hati sebelum terjadinya nikmat. Jadi kamu gantungkan hatimu itu berharap nikmat itu hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kemudian syukur dengan hati pasca atau setelah terjadinya nikmat. Bagaimana bersyukur dengan hati setelah nikmat itu terjadi? Benar-benar kamu setelah mendapat nikmat, sudah kamu rasakan nikmat itu. Yaitu dengan pengakuan sepenuhnya di dalam hati yang disertai dengan ketundukan dan pengagungan dan kecintaan kepada Allah, dan kamu hadirkan perasaan dalam hatimu bahwasanya nikmat yang kamu rasakan itu adalah keutamaan yang datang dari Allah. Intinya pengakuan di dalam hatimu. Kamu dikasih rezeki, harta, kamu dikaruniai anak, kamu dikaruniai istri, kamu dikaruniai apa saja. Langsung ketika itu terjadi kamu rasakan terjadi dalam kehidupan kamu, bentuk syukur kamu di dalam hati itu langsung kamu mengingat dan kamu mengakui bahwasanya itu semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah ada satu nikmat pun kecil ataupun besar yang menimpa kalian kecuali pasti dari Allah. Nah. Yang kedua sekarang realisasi bentuk syukur dengan lisan. Realisasi bagaimana kamu merealisasikan bentuk syukurmu kepada Allah dengan lisan kamu. Yang pertama, qabla wuqu'i an-ni'mah, sebelum terjadinya nikmat. Bagaimana bisa bersyukur sebelum terjadinya nikmat dengan lisan? Yaitu kamu meminta dengan lisanmu, berdoa dengan lisanmu, meminta kenikmatan itu kepada Allah, bukan kepada yang selain Allah. Bukan ke dukun-dukun, bukan ke dajjal, bukan ke paranormal pendusta agar diberi ke lancar rizki atau yang semacamnya lah, agar istrinya cepat dikaruniai anak. Dia minta itu kepada selain Allah, maka ini syirik. Maka konsekuensi bentuk syukur kamu dengan lisan kamu, sebelum terjadinya nikmat itu kamu berucap dengan lisan kamu minta kepada Allah, ya Razzaq urzuqni, wahai yang maha memberi rizki, berilah rizki kepadaku. Nah, dan rizki termasuk nikmat. Dan nikmat itu apa saja? Nah, Rabbi zidni ilma. Kamu katakan dengan lisanmu dengan doa, ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu, dan ilmu termasuk nikmat. Ini dengan lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'alullaha min fadlih, innallaha kana bikulli syai'in alima. Mintalah kamu itu kepada Allah apa? Min fadlihi, dari keutamaan-keutamaan Allah, jangan minta kepada selainnya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah itu dengan segala sesuatunya itu maha mengetahui. Allah tahu kamu itu layak untuk diberi apa enggak, kamu itu layak untuk dibuat kaya atau enggak, hikmahnya apa misalkan. Kamu enggak layak dibuat kaya, kamu dibuat miskin. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu kamu layak untuk diberi ilmu atau tidak. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Maka was'alullaha min fadli. Minta kamu kepada Allah dari keutamaannya. Nah, jadi itu bentuk syukur dengan lisan sebelum terjadinya nikmat. Kemudian bentuk syukur dengan lisan pasca terjadinya nikmat, setelah nikmat itu terjadi. Dan ini terungkap dalam dua ungkapan. Syukur dengan lisan setelah terjadinya nikmat itu terungkap ke dalam dua ungkapan. Apa yang dikatakan dengan lisanul maqal? Lisanul maqal yaitu terucapkan dengan lisan, sebagaimana Allah katakan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat-nikmat Rabbmu fahaddits, maka bicarakanlah. Dengan lisan. Lisanul maqal, ucapan. Ni'mah rabbik, bi ni'mati rabbika, ni'mah di situ mufrad diidhafahkan. Kaidahnya kemarin bagaimana? Al mufrad al mudhaf yufidul umum. Mufrad mudhaf yufidul umum. Berarti apa? Nikmat apa saja, kecil, besar, banyak, sedikit, segala nikmat fahaddits. Nah, dengan kamu ceritakan nikmat-nikmat tersebut,
dalam pengungkapan pujian kepada Allah. Alhamdulillah ya akhi, ana begini dan begitu. Walhamdulillah, ana begini dan begitu misalkan. Kamu kaitkan dengan pujian kepada Allah, disertai dengan pengakuan dan tanpa disertai kesombongan atau merendahkan orang lain. Itu pengungkapan syukur dengan lisan. Disebutkan oleh Abu Nadrah, seorang tabi'in, beliau berkata, "Kanal muslimuna," terhadap ayat ini beliau menafsirkan ayat apa? "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Abu Nadrah, seorang tabi'in, berkata, "Kanal muslimuna yarawna anna min syukrin ni'am at-tahadduts biha." Dulu orang-orang muslim, dulu kaum muslimin, kalau yang ngomong gini tabi'in berarti dulu kaum muslimin itu siapa? Para sahabat. Dahulu para sahabat itu memandang, mereka berpendapat, berdalil dengan ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, termasuk bentuk syukur nikmat itu kamu ceritakan. Nah, dan itu direalisasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau katakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku ini pimpinan anak Adam di hari kiamat nanti. Wala fakhr, dan tidak ada kesombongan. Berarti apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mengaplikasikan, merealisasikan wujud syukur itu dengan menceritakannya, dengan membicarakannya. Nah, yang kedua, ungkapan yang kedua dari apa? Bentuk syukur dengan lisan sesudah terjadinya nikmat. Terjadi dalam dua ungkapan. Ungkapan pertama bilisanil maqal, yaitu dengan lisan pembicaraan. Yang kedua dengan lisanul hal. Lisanul hal, lisan keadaan. Enggak dibicarakan, tapi keadaannya itu menampakkan nikmat. Enggak perlu dibicarakan, tapi orang lihat, Masya Allah, fi ni'mah hada. Mafhum? Datang seseorang kepada Nabi SAW dengan pakaian yang lusuh, keadaan yang buruk, lusuh, kumus-kumus, tahu kumus-kumus? Ya, kumus-kumus. Nah, faqala Rasul SAW, amalaka mal, bukankah kamu ini punya harta? Katanya Rasul SAW. Maka dia mengatakan, min kullil mali qad atani Allah. Dari berbagai macam jenis harta Allah telah anugerahkan kepadaku. Maka Rasul SAW bersabda, fa innallaha idza an'ama ala 'abdin ni'matan, sesungguhnya Allah itu kalau memberikan nikmat, sebuah nikmat kepada seorang hamba dengan suatu nikmat, ahabba an tura alaihi. Allah itu suka untuk nikmat itu tampak terhadap hamba tersebut, ditampakkan. Jadi lisanul hal itu dengan menampakkan nikmat tersebut. Kamu enggak kamu ceritakan, tapi kamu tampakkan. Nah, Allah luaskan harta kamu, misalkan. Ya kamu pakai baju yang sesuai dengan standarnya. Nah, misalkan jangan pakai baju compang-camping, terus sobek-sobek. Nah, ini kamu tidak menampakkan nikmat itu. Kamu diberi Allah pemahaman terhadap ilmu, ajarkan, dakwahkan, ini termasuk menampakkan nikmat, dan banyak bentuk-bentuk menampakkan nikmat itu. Dengan lisanul maqal maupun dengan lisanul hal. Nah. Baik, selesai dari realisasi bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, yaitu terungkapkan dalam dua ungkapan. Lisanul maqal, lisan maqal terucapkan, dan lisanul hal tidak terucapkan tapi keadaan hayahnya antum itu menunjukkan antum sedang dalam kenikmatan, menampakkan nikmat. Dalil-dalilnya tadi sudah disebutkan. Sekarang yang ketiga, asyukur bil jawarih. Bentuk realisasi syukur dengan diimplementasikan atau diaplikasikan ke dalam bentuk nyata dengan amalan anggota badan. Terjadi realisasi itu sebelum terjadinya nikmat dan setelah terjadinya nikmat. Bagaimana bentuk syukur, pengaplikasian bentuk syukur dengan amalan anggota badan sebelum terjadinya nikmat? Yaitu dengan menempuh sebab-sebab teraihnya nikmat. Dengan kamu menempuh sebab-sebab melalui amalan-amalan anggota badan, melalui amalan-amalan jawarih badan kamu, amalan-amalan fisik kamu dalam ketaatan kepada Allah, yang itu menghantarkan kepada teraihnya nikmat. Realisasi dari bentuk amalan ketaatan yaitu istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Konsekuensi dari bentuk istighfar kamu, Allah curahkan nikmat berupa hujan dari langit, di mana hujan itu menjadi sumber rezeki dan kehidupan, dan dilapangkan harta dan anak-anak,
dan Allah jadikan bagi kalian itu kebun-kebun, ladang-ladang, dan sungai-sungai. Jadi realisasi itu, sebab amalan ketaatan itu adalah wasilah sebab teraihnya nikmat. Nah, dalam Sahih Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih." Siapa yang senang untuk dilapangkan bagi dia rizkinya, wa an yunsa lahu fi atharih, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Berarti menyambung silaturahmi ini sebab dilapangkannya rizki. Jadi realisasi bentuk syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya nikmat itu, yang itu kamu realisasikan dalam bentuk amalan anggota badan. Istighfar kan juga secara tidak langsung meskipun itu dengan lisan, tapi melibatkan juga anggota badan dengan lisan kamu dan bibir kamu. Nah, begitu pula menyambung tali silaturahmi bisa juga diimplementasikan dalam bentuk amalan anggota badan. Kamu berziarah, nah, kamu membantu dengan fisik kamu, dengan yang selain daripada itu yang melibatkan amalan jawarih, amalan anggota badan. Itu tadi syukur, realisasi syukur dengan anggota badan sebelum terjadinya nikmat, yaitu dengan apa? Menempuh sebab-sebab yang dengan sebab-sebab itu terhasilkan nikmat. Salah satunya adalah dengan amalan saleh. Kemudian sekarang syukur bil jawarih ba'da wuqu'in ni'mah. Realisasi bentuk syukur dengan anggota badan kamu implementasikan, kamu aplikasikan ke dalam wujud nyata dengan amalan kamu, anggota yang melibatkan anggota badan kamu pasca atau setelah terjadinya nikmat, yaitu dengan bagaimana kamu pergunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Dan nikmat ini umum. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Disebutkan bahwasanya sehat dan waktu luang itu termasuk dari kenikmatan yang sering disia-siakan oleh orang. Berarti termasuk dari realisasi bentuk syukur kamu dengan anggota badan kamu pasca terjadinya nikmat itu dengan anggota badan adalah kamu pergunakan kenikmatan itu dalam ketaatan kepada Allah. Kamu pergunakan masa mudamu, kamu pergunakan masa kosongmu, kamu pergunakan masa sehatmu untuk menjalani ketaatan kepada Allah. Makanya dikatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Raihlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Dan Nabi SAW merealisasikan wujud nyata bentuk syukur itu dengan mengimplementasikannya ke dalam amalan nyata. Di antaranya apa? Salat malam. Bahkan diriwayatkan beliau itu salat malam sampai bengkak kakinya. Kana Nabi SAW yaqumul lail hatta tatafattar qadamah. Dahulu Nabi SAW itu salat malam sampai kakinya itu bengkak. Maka Aisyah melihat itu dan enggak tega. Dikatakan, "Ya Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu laka min dambika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni engkau? Mengampuni dosa-dosamu yang dahulu maupun yang akan datang? Apa jawabannya Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura. Enggak boleh tak aku untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Tidakkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Nah, berarti realisasi bentuk syukur syukur Rasul SAW kepada Rabbnya diimplementasikan dengan amalan yang melibatkan jawarih anggota badan tadi dengan apa? Dengan qiyamul lail. Nah, jadi di situ qiyamul lail urusannya bukan ana minta maghfirah atau minta pahala, tapi ana ingin mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Afala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, selesai dari syukur, pembahasan masalah syukur, dan termasuk dari nama-nama Allah yang husna itu adalah asy-syakur dan asy-syakir. Asy-syakur dan asy-syakir, di mana maknanya adalah yang tidaklah sia-sia di sisinya amalan seorang yang beramal. Tidak pernah sia-sia sedikit pun amalan seorang yang beramal. Bahkan Allah lipat gandakan. Bentuk syukur Allah kepada hambanya, Allah lipatkan amalan seorang hamba itu walaupun hanya sedikit. Nah, dan Allah lipatkan ganjarannya tanpa perhitungan. Ini realisasi dari makna nama-nama Allah asy-syakur dan asy-syakir. Makanya Allah masukkan ke surga, Allah ampuni dosa seorang pezina dari kalangan Bani Israel karena telah memberikan minum anjing yang hampir-hampir saja mati karena kehausan.
realisasi dari nama Allah Asy-Syakur dan Asy-Syakir, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah masukkan ke surga. Ini konsekuensi dari makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur dan Asy-Syakir. Dan Asy-Syakur atau Asy-Syakir, nama Allah ini, untuk nama Allah Asy-Syakur itu disebutkan di dalam Al-Qur'an di 4 tempat. Di surat Fatir ayat 30, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Di surat Fatir 30. Kemudian Allah sebutkan di surat Fatir yang ke-34, wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Kemudian di surat Asy-Syura di ayat yang ke-23 Allah sebutkan innallaha ghafurun syakur. Di dalam surat At-Taghabun di ayat yang ke-17, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kalau kamu pinjamkan kepada Allah itu dengan pinjaman yang baik, yaitu berupa amalan, yudha'ifhu lakum, Allah lipat gandakan pinjaman kamu atau amalan kamu yang sedikit tadi. Na'am, wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni kamu. Ini realisasi dari nama Allah Asy-Syakur. Kemudian disebutkan nama Allah Asy-Syakir di atas wazan fa'il. Asy-Syakir itu di 2 tempat di dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-158, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian di surat An-Nisa di ayat yang ke-147, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Nah, dan realisasi bentuk-bentuk dari konsekuensi yang terkandung dari nama Allah Asy-Syakur atau Asy-Syakir ini banyak sekali. Bagaimana Allah keluarkan dari neraka siapa saja dari hambanya yang ada setitik saja, sebiji saja keimanan di dalam hatinya, meskipun sebiji, tapi Allah balas dengan berlipat-lipat ganda dengan Allah keluarkan dia dari adab. Ini adalah realisasi dari sifat syukur Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian doa yang berikutnya dari Syekh, ungkapan yang kedua dari kebahagiaan yaitu wa idzabtuliya sabara. Dan seseorang yang apabila dia diuji dengan suatu musibah, dia bersabar. Apa itu musibah di situ? Bala itu adalah ujian, musibah. Dan dia terbagi menjadi 4. Bala atau musibah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, al-ibtila'u fin nafs. Bala atau musibah yang menimpa jiwa, berupa rasa sakit, terluka. Nah, intinya menimpa jiwa kamu. Nah. Yang kedua, al-ibtila' fil mal, musibah ujian pada harta, diuji dengan kekurangan harta. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Disebutkan di situ ibtala. Adapun seorang itu kalau dia diibtila, diuji, ditimpa musibah dengan faqadara alaihi rizqahu, ditakdirkan, disempitkan rizkinya. Nah, berarti ibtila juga berlaku dalam mal, harta. Hilang harta kamu. Nah, ini bentuk-bentuk ibtila, musibah pada harta. Yang ketiga, al-ibtila fil 'ird, ditimpa, diuji kehormatan kamu. Kamu dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar. Kamu difitnah dengan fitnah-fitnah yang kamu itu tidak lakukan. Kamu dikata-katakan begini dan begitu, yang kamu itu tidak seperti apa yang mereka katakan. Ini bentuk-bentuk ibtila, cobaan, ujian, musibah. Jangankan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja ditimpa dengan ujian yang dahsyat, ibtila dalam kehormatan fil 'ird. Dituduh majnun, dituduh penyihir. Bahkan keluarga beliau tidak luput dari tuduhan. Kisah itu haditsatul ifk, kisah tentang tuduhan zina kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini kan menimpa, menggoncang kehormatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu ibtila, ujian. Kamu dituduh begini dan begitu. Nah, yang keempat, al-ibtila fil ahl wal ahbab, ujian yang menimpa keluarga atau orang-orang yang kamu cintai. Ujian yang menimpa mereka itu pasti juga ujian menimpa kamu. Diuji kamu pada keluargamu, kan kamu juga sedih, ya enggak? Diuji kamu pada anakmu, pada istrimu dengan suatu musibah, kamu juga ujung-ujungnya yang kena ujian itu. Nah, ini 4 bentuk ujian. Dan ujian tersebut, dari keempat bentuk ujian ini, dia tertimpanya seseorang itu melalui 2 jalur. Yang pertama adalah ujian di mana Allah tidak jadikan di situ sebab perantara manusia.
Musibah yang menimpa seseorang tapi tidak ada perantaraan dari makhluk. Contohnya misalkan sakit, tiba-tiba kamu divonis naudzubillahi min dzalik, kanker misalkan, wal iyadu billah, naudzubillahi min sayyi'il asqam. Kan nggak ada sangkut pautnya dengan makhluk lain. Tiba-tiba antum diuji dengan itu. Atau tiba-tiba diuji kamu mati. Ya, kamu diuji tiba-tiba mati, khalas ujian. Ibtila. Nggak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Ya kamu tiba-tiba meninggal. Nah. Yang kedua, bagaimana ibtila itu datang? Ibtila datang melalui perantara manusia, melalui perantara orang lain. Dan yang pertama tadi, ujian atau ibtila yang datang menimpamu tanpa melalui perantara orang lain. Dan yang kedua, ujian yang menimpamu dengan melalui perantara orang lain. Dan ibtila musibah itu apabila terjadi pada seorang mukmin itu adalah tanda bahwasanya Allah itu menginginkan kebaikan padanya. Ujian, ibtila yang menimpa seorang mukmin, maka itu adalah kabar gembira. Tanda bahwasanya Allah inginkan kebahagiaan atau kebaikan bagi orang tersebut yang ditimpa musibah. Dengan syarat apabila dia bersabar. Kemudian datang dari Abu Hurairah di dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, Allah akan timpa dia dengan musibah. Dan diriwayatkan pula dalam Sunan At-Tirmidzi dari Abi Hurairah juga bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Akan senantiasa bala musibah itu menimpa seorang mukmin dan mukminah, menimpa jiwanya, menimpa anaknya, menimpa hartanya. Senantiasa hidupnya itu dilanda musibah aja, tapi dia orang beriman. Sampai-sampai dia ketemu menghadap Allah itu enggak dengan tanpa membawa satu kesalahan pun. Maksudnya apa? Terhapuskan. Kesengsaraan dia di dunia itu yang dia tempuh dengan kesabaran dan keimanan, menghapuskan, menggugurkan segala kesalahan dia. Di yaumul qiyamah, di yaumul hisab nanti dia dapati ternyata kesalahan itu sudah terhapuskan. Jadi bala pada seorang mukmin itu adalah penggugur dosa. Bala bagi seorang mukmin itu penggugur dosa. Dan ibtila juga ujian musibah itu terjadi pada hal-hal yang sifatnya itu baik, nikmat, maupun hal-hal yang sifatnya itu buruk atau jelek. Nikmat itu juga bala. Nikmat yang Allah berikan kepada kamu itu ibtila, ujian bagi kamu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah katakan di sini setiap yang berjiwa itu pasti mati. Dan sungguh kami timpa kalian dengan ujian wa nabluukum. Kami timpa kalian dengan bala bisyarri wal khair. Di mana bala ujian itu dengan kejelekan maupun kebaikan. Fitnatan sebagai sebuah ujian fitnah bagi kalian. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan kembali. Di surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Dalil bahwasannya ibtila ujian itu terjadi pada perkara-perkara yang baik, nikmat, dan juga terjadi pada perkara-perkara yang jelek. Contoh sekarang bentuk konkret sebuah ibtila, bala, ujian yang terjadi dalam kebaikan dan nikmat adalah apa yang Allah kisahkan tentang kisah Sulaiman di surat An-Naml ayat yang ke-40. Surat An-Naml ayat 40. Kisah ketika Sulaiman menyeru kepada rakyatnya dari bangsa jin, manusia, dan yang selainnya, siapa yang bisa menghadirkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapanku? Ifrit di situ bilang apa? Aku yang akan menghadirkan sebelum kamu beranjak dari tempatmu. Maka di situ kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya untuk dia di surat An-Naml ayat yang ke-40. Falamma ra'ahu mustaqirra 'indahu. Ketika Sulaiman melihat singgasananya Bilqis itu ada di hadapannya. Di mana kerajaannya Ratu Bilqis? Di Yaman. Sementara Sulaiman di Syam, Palestina. Di waktu itu ya jauh, perjalanannya pakai onta atau pakai keledai atau pakai kuda. Di waktu itu tiba-tiba dalam sekejap mata sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika Sulaiman dikagetkan dengan kok tiba-tiba singgasananya Bilqis sudah ada di depannya, Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Sungguh ini adalah dari keutamaan Rabbku. Menyadari dia bahwa ini nikmat Rabbku. Apa tujuannya, hikmahnya? Liyabluwani aashkur am akfur. Tujuannya apa? Ini adalah keutamaan dari Rabbku. Untuk ujian bagiku, ibtila bagiku, apakah aku ini bersyukur atau akan kufur.
Berarti ini kan menunjukkan bahwasanya itu kan nikmat itu semua, kekuasaan dan yang selainnya. Tapi disebutkan di sini Sulaiman menyadari bahwasanya itu adalah suatu bala, suatu ibtila. Liyabluwani aashkur am akfur. Nah, adapun bala yang berupa kejelekan ya banyak, musibah, sakit, kekurangan harta. Nah, dan yang selain daripada itu, musibah umum. Jadi doa di sini dari muallif rahimahullah, idza betulia sabar. Kalau dia ditimpa dengan suatu musibah, baik itu musibah yang sifatnya baik, nikmat, atau musibah yang sifatnya buruk, syar, sabar, dia bersabar. Karena kesabaran itu terbagi menjadi 3. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya kesabaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, as-sabru ala taatillah. Kamu bersabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Taat itu kan butuh sabar. Untuk istiqomah itu kan berat, butuh sabar. Nah, hujibatil jannatu bil makarih. Jannah itu, surga itu terhijabi dengan hal-hal yang enggak disukai. Amalan-amalan ketaatan itu kan berat untuk dilakukan. Karena jiwa itu condongnya kepada hal-hal yang jelek. Innan nafsa la amaratum bisu. Kamu harus sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah, itu dibutuhkan kesabaran, istiqomah. Yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah. Kamu bersabar untuk menjaga diri dari terjatuh ke maksiat Allah. Wa hujibatin nar bisyahawat. Dan neraka itu terhijabi dengan apa? Dengan syahwat. Yang enak-enak itu kan pasti ya enggak enak, bebas, hidup bebas tanpa aturan hukum. Nah, sudah enggak ada hal-hal haram, itu enggak ada dalam kamus kehidupannya. Enggak ada yang haram, sudah bebas pokoknya. Syahwat. Tapi apa di balik itu? Neraka. Wa hujibatin nar bisyahawat. Wa hujibatin nar bisyahawat. Jadi untuk menahan diri dari maksiat kepada Allah itu juga butuh sabar. Nah. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan, yang menyedihkan. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Sabar dia. Qadar Allah ditimpa dengan suatu ujian, itu takdir Allah terjadi, dia sabar. Nah, dan sabar ketika tertimpa musibah itu berlakunya ketika di awal musibah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Yang namanya sabar itu ya di awal kejadiannya. Misalkan orang ditimpa kematian keluarganya. Ketika itu dia dapat kabar bahwasanya keluarganya meninggal. Langsung seketika itu dia sabar mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fasabrun jamil. Enggak terus dia menangis meronta-ronta. 7 hari berikutnya, 2 pekan berikutnya, sebulan berikutnya, khalas ikhlas, anak sabar. Nah, itu bukan sabar namanya. Sabar itu ketika kejadian pertama kalinya. Nah, innama sabru 'inda sadamatil ula. Dan sabar itu kedudukannya di dalam agama itu, di dalam perkara syariat itu aliyah, tinggi sekali. Di mana Allah lipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa perhitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dikembangkan pahala bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa perhitungan, dilipat gandakan. Di surat Az-Zumar ayat 10. Dan menunjukkan bahwasanya kesabaran itu punya kedudukan tertinggi, bahwasanya Allah sebutkan ma'iyah Allah, kebersamaan Allah, ilmunya Allah, pertolongannya Allah, dukungannya Allah, yaitu kebersamaan Allah itu kalau bagi orang-orang mukmin itu artinya kebersamaan ilmunya Allah, pertolongannya Allah, dukungan Allah dan pembelaan Allah. Nah, ini ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama orang-orang mukmin. Disebutkan bahwasanya kebersamaan Allah itu juga bersama orang-orang yang bersabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Ma'a, Allah bersama kamu. La takhaf innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Bersama di situ maksudnya apa? Dalam dukungan terhadap kita, dalam pertolongan terhadap kita. Berarti sabar itu memiliki kedudukan yang tinggi karena kebersamaan Allah itu yang artinya adalah kebersamaan pertolongan dan dukungan ini tidaklah diraih kecuali oleh derajat-derajat ahlu taqwa seperti para nabi dan para wali. Nah, selesai kita dari permasalahan sabar. Wa idza btuliya sabara. Nah, kemudian yang terakhir apa?
Wa idza adnaba astaghfara, dan kalau dia berdosa dia beristighfar. Apa itu makna istighfar? Istighfar itu adalah permintaan penghapusan terhadap dosa dan menghilangkan atau dan penghilangan terhadap jejak-jejak dosa tersebut. Jadi sudah dihapuskan, dihilangkan sekalian jejaknya. Jadi makna istighfar itu permintaan penghapusan terhadap dosa-dosa disertai dengan penghilangan jejak-jejaknya. Wal wiqayah min syarrihi, dan disertai dengan penjagaan agar tidak terjatuh ke dalam dosa yang sama. Mafhum? Jadi konsekuensi istighfar itu artinya kamu meminta kepada Allah untuk Allah hapus dosa tersebut, sekaligus Allah hilangkan jejaknya, sekaligus Allah jaga kamu untuk jangan terjatuh lagi ke dalam dosa tersebut. Itu makna istighfar. Jadi orang kalau tahu makna istighfar bukan sekedar astagfirullah, nggak tahu maknanya dia. Bagaimana dia bisa meresapi di dalam hati? Nah, dan bukanlah kriteria dan sifat seorang mukmin yang bertakwa itu adalah orang yang nggak punya dosa. Mustahil, nggak mungkin. Orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang tidak punya dosa. Tapi orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia berdosa, dia sadar dan segera rujuk, segera bertaubat. Karena nggak ada orang yang nggak berdosa, mustahil. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, setiap dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang bertaubat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas. Begitu pula disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis Abi Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian ini enggak melakukan dosa, seandainya makhluk itu enggak melakukan dosa, niscaya Allah akan membinasakan kalian. Allah akan ganti kalian dengan suatu kaum yang lain. Wala jaa biqaumin yudnibun, niscaya Allah akan datangkan kalian, Allah ganti kalian dengan suatu kaum yang lain yang mereka itu berbuat dosa. Fayastaghfirunallah, lantas mereka beristighfar kepada Allah, fayaghfiru lahum, maka Allah pun mengampuni mereka. Karena konsekuensi dari nama Allah Al-Ghafur itu memiliki sifat Dzul Maghfirah, mengampuni, dan dia muta'addi. Ghafur itu muta'addi, sebagaimana akan kita lalui insyaallah di pertemuan yang lain, kaidah dalam kaidah asma, bahwasanya lafaz nama Allah Subhanahu wa taala itu kalau dia itu menunjukkan kepada lafaz yang muta'addi, maka dia terkandung padanya 3 perkara. Menunjukkan bahwasanya itu adalah nama Allah, misalkan Al-Ghafur. Ghafara ini maknanya apa? Muta'addi, butuh kepada objek. Ghafarallahu, Allah mengampuni. Pasti ada yang diampuni. Jadi kalau lafaznya itu menunjukkan kepada makna muta'addi, itu terkandung padanya 3. Yang pertama, menunjukkan bahwasanya itu adalah nama Allah, menunjukkan bahwasanya terkandung padanya sifat yang sesuai dengan nama tersebut, Dzul Maghfirah, dan yang ketiga konsekuensinya adalah ada perbuatan di sana yang Allah realisasikan. Ada perbuatan di sana yang Allah lakukan, yaitu mengampuni. Yaghfirud dunuba. Konsekuensi dari nama Allah Al-Ghafur, pasti Allah mengampuni dosa. Nah, makanya disebutkan di sini kalau kamu itu enggak berdosa, lau lam tudnibu, kalau seandainya kamu enggak berdosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan ganti kalian. Wala jaa biqaumin yudnibun, niscaya Allah akan ganti kalian dengan suatu kaum yang mereka itu berdosa. Fayastaghfirunallah, tapi mereka beristighfar kepada Allah, fayaghfiru lahum. Dan Allah sebutkan di surat Ali Imran di ayat yang ke-135 tentang sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Setelah Allah kabarkan jannah itu begini dan begitu, ini loh uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Kemudian ditafsirkan, kayak gimana sih orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu mereka yang berinfak fis sarra'i wad dharra'i, baik dalam keadaan susah maupun lapang, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan menahan amarah serta memberikan maaf kepada manusia. Kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, dan orang-orang yang apabila dia melakukan fahisyah, apa fahisyah? Perbuatan keji, dosa. Aw dhalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri dengan apa? Dengan dosa, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidunubihim, maka mereka pun meminta istighfar atas dosa-dosa mereka. Ini loh sifatnya bagi siapa? Sifat al-muttaqin, uiddat lil muttaqin. Jadi maknanya bukanlah orang bertakwa itu orang yang tidak punya dosa.
Intinya di sini doa dari muallif rahimahullah, kalian itu ana doakan semoga idza adnaba, kalau kalian itu berdosa kalian segera sadar, istighfar. Nah, fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adah, dan 3 perkara ini kalau diberi bersyukur, kalau ditimpa musibah dia bersabar, kalau berdosa dia beristighfar. 3 perkara ini adalah tanda alamat kebahagiaan pada diri seorang hamba. Nah, baik, kita selesai dari bagian yang kedua dari muqaddimah. Penjelasan berkaitan dengan rahmat dari muallif, kasih sayang beliau, dan kelemah lembutan beliau. Jadi ketika kita sudah paham konsekuensi dari syukur itu seperti apa, konsekuensi dari sabar itu tadi seperti apa, dan istighfar terhadap dosa itu seperti apa, menunjukkan betapa besarnya perhatian Syekh dengan memilihkan doa ini bagi kaum muslimin secara umum atau para penuntut ilmu yang mempelajari risalah beliau secara khusus. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nah, termasuk bentuk syukur kamu juga, kamu dakwahkan dakwah beliau, kamu sebarkan ilmu beliau, tauhidnya. Dan tidaklah ada, sebatas perkiraan ana, tidaklah ada satu pun yang menisbatkan diri ke dalam dakwah salafiyah atau dakwah ahli sunnah atau dakwah sunnah itu pasti mempelajari risalah beliau. Nah, ana nggak bicara tentang seluruh ya, meluas ya, orang-orang awamnya atau simpatisannya ya. Ana bicara tentang thalabul ilminya ataupun dai-dainya atau pengajar-pengajarnya atau para thalabul ilmi yang menisbatkan diri ke dalam dakwah sunnah di masa ini setelah masanya beliau, itu pasti mempelajari risalah-risalah beliau di seluruh dunia. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.